Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini di penghujung bulan seperti biasa kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Oktober. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Oktober? Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu pingin energinya yang fokus hanya untuk kamu, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya. Oke teman-teman, tarik nafas, hembus nafas. Sora akan ambil satu kartu dari kartu ini gitu ya, untuk menyatakan tema besar di bulan Oktober itu akan menjadi seperti apa ya. Nanti detailnya kita pakai kartu yang lain. Oke, Sora udah ambil, kita akan lihat ya. Ini menyimbolkan tentang kebijaksanaan dan komunikasi. Wah, bagus nih kartunya ya. Jadi kalau Sora lihat di sini akan ada sesuatu tentang banyak kebijaksanaan, banyak pembelajaran di bulan Oktober, dan yang pastinya akan ada sesuatu tentang komunikasi ya. Jadi mungkin sekali di bulan Oktober itu komunikasi dan kata-kata itu sangat penting ya, baik melalui tulisan atau melalui kata-kata yang diucapkan kayak gitu ya teman-teman. Dan itu akan banyak harus membawa sekali yang namanya kebijaksanaan. Jadi kalau boleh diberikan masukan ya teman-teman, mungkin di bulan Oktober itu kamu harus pilih-pilih ya kata-kata yang mau kamu sampaikan, ucapan-ucapan yang mau kamu katakan ya, dan pemilihan kata teman-teman ya. Tapi ini juga bisa berarti ada pembelajaran untuk yang namanya kebijaksanaan teman-teman di bulan Oktober ya. Kita mau coba lihat apalagi ada. Sora akan ambil 9 kartu ya, detail tentang apa aja. Kita coba lihat ya berapa kartu nanti. Kalau waktunya cukup kita akan ambil 9 kartu apa yang akan terjadi di bulan Oktober. Yang pertama, teman-teman, ini bisa saja kamu yang menjadi korban atau kamu yang menjadi pelaku ya. Hati-hati di bulan Oktober nanti untuk cenderung jangan sampai mengucapkan kata-kata yang membuli, yang menggosipkan, yang memojokkan gitu ya orang lain ya. Atau ini juga bisa saja, kan Sora kan selalu bilang kalau pembacaan general tuh bisa vice versa. Mungkin kamu tanpa sadar membuli, memojokkan kayak gitu ya teman-teman, dengan kata-kata kita ataupun dengan jempol kita. Kalau kita jadi netizen di sosial media, kita kadang-kadang nggak tahu ceritanya apa, tapi komentar kita seperti yang paling tahu, yang bla bla bla. Jadi hati-hati ya, jangan sampai memojokkan ya, apalagi berkomentar tentang hal-hal yang kita tidak tahu detailnya dan sebagainya. Atau ini juga mungkin saja teman-teman untuk saatnya menjadi kuat dan mungkin saja menyikapi sikap-sikap orang yang mungkin memojokkan kamu, membuli kamu, menekan kamu, menjelek-jelekan kamu, yang ngata-ngatain kamu atau apapun itu ya. Dan ini bisa juga terjadi dalam hubungan relationship ya. Jadi karena ngerasa kadang-kadang kita benar, kita neken pasangannya ya, atau kita neken dia gitu ya, atau ketika dia merasa dia yang benar, dia neken kita gitu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang keluarlah kata-kata yang akan disesali nantinya. Kamu yang mengucapkan akan menyesali, atau kita yang menerimanya juga nggak enak ya. Jadi hati-hati di bulan Oktober juga untuk lebih bijak dalam berkomentar, lebih bijak dalam berkata-kata. Termasuk mungkin kalau dia lagi cerita atau dia lagi curhat, mungkin kamu lebih pilih kata-katanya untuk dipikirkan dulu sebelum berkomentar. Atau yang kedua, perhatikan juga komunikasi kamu sama dia gitu ya. Mungkin ketika ada masalah jangan sampai jatuhnya malah jadi saling menyerang, menjatuhkan, bikin malu, menyakiti dan sebagainya. Karena kata-kata tuh sekarang bahaya banget teman-teman ya. Kata-kata tuh bahaya banget. Kata-kata melalui komentar kayak chattingan, kayak dikatakan langsung kayak gitu ya. Sedangkan kita belajar bijaksana untuk memakai kata-kata kita. Tapi di sisi yang lain, bulan Oktober akan ada kesempatan keberuntungan teman-teman di sini ya. Ada jackpot ya. Mungkin banget di sini kamu yang lagi ikutan apalah, iseng-iseng berhadiah, lagi ikutan undian apa. Kadang kalau kita habis makan apa kan kadang-kadang suka dapat undian apa, sesuatu yang bisa saja dapatnya lumayan kayak gitu ya. Nah,
Ini juga menandakan bahwa bulan Oktober akan lebih banyak keberuntungan teman-teman dari segi finansial ya. Mungkin banget kamu selama ini sudah nunggu bonus turun, sudah nunggu ada sesuatu yang diberikan atau penjualan kamu bisa naik di bulan Oktober. Tapi intinya dari segi finansial atau dari segi kesempatan, di bulan Oktober itu akan lebih banyak mendapatkan keberuntungan ya. Keberuntungan itu tidak selalu memang materi ya. Bisa saja itu kesempatan ya, kayak misalnya contoh tiba-tiba kamu dapat kesempatan diundang bisa ketemu sama siapa orang yang ternyata selama ini kamu sudah jadi idolanya dia kayak gitu ya. Atau kamu bisa punya kesempatan untuk belajar apa, diundang apa, kayak gitu-gitu kan juga keberuntungan teman-teman ya. Makanya gunakan di bulan Oktober itu mungkin juga bisa lebih rajin untuk kerja, lebih rajin untuk memperhatikan finansial kamu gitu ya. Karena kalau seorang bacain yang namanya bacaan untuk apa yang akan terjadi di bulan Oktober, itu temanya sangat luas. Jadi nggak cuma percintaan, tapi pasti ada percintaan di dalamnya. Oke? Nah, ini juga kamu bisa saja mendukung pasangan kamu. Kalau dia dapat keberuntungan yang lebih baik, mungkin nasehatin dia, bantu dia kelola uangnya untuk jangan dihambur-hamburkan, karena di bulan Oktober dapat lebih berarti harus bisa simpan lebih gitu ya. Dan di bulan Oktober juga teman-teman ya, kamu mungkin saja harus memberikan nasihat atau memberikan pengajaran atau memberikan pemasukan sama orang lain ya. Mungkin kamu di keluarga atau sama pasangan kamu harus banyak membimbing dia, atau justru kamu yang harus banyak mendapatkan bimbingan. Artinya di bulan Oktober ini saatnya untuk banyak belajar gitu ya, belajar untuk mendengar juga, dan belajar untuk mengolah nasihat teman-teman ya, belajar untuk mengolah nasihat. Nah, ini sangat mungkin banget ada dari kalian yang mungkin sudah dapat nasihat tapi kadang-kadang diabaikan nasihatnya. Jadi lebih perhatikan kepada nasihat atau kata-kata atau masukan yang diberikan di bulan Oktober sama kamu, karena kemungkinan besar nasihat itu sifatnya baik dan memang mungkin akan terjadi ya. Misalnya contoh, kamu dinasehatin sama orang tua kamu, udah kamu jangan ini deh, jangan makan sambal terus, nanti perut kamu sakit gitu ya, diabaikan. Nah, nanti beneran memang sakit. Nah, berarti kan tujuan dari nasihat itu memang baik gitu ya. Dan saatnya untuk banyak belajar di bulan Oktober itu juga bisa menambah kebijaksanaan kan ya. Dan itu sangat mungkin banget kalau kalian dapat pasangan, memang kalian sama-sama mungkin harus saling membimbing, atau kamu harus bimbing dia atau dia harus bimbing kamu. Di sini intinya ada banyak pembelajaran soal hubungan kamu sama orang itu. Oke. Wow. Di sini ada yang namanya pernikahan. Wow, ini menarik sekali. Ini sangat mungkin banget untuk kamu yang dalam satu relationship gitu ya. Hubungan kamu tuh mungkin akan sampai di bulan Oktober ini, mungkin akan ada yang menikah, atau akan ada pembicaraan ke arah pernikahan, atau perencanaan tentang ke arah pernikahan itu juga ada. Atau untuk kamu yang single gitu ya, kamu mungkin saja berpotensi untuk ketemu sama orang yang mau serius sama kamu ke arah pernikahan ya. Nah, ini juga bisa saja nih, kalau kamu dapat undangan di bulan Oktober itu ke pesta pernikahan, silahkan datang, karena mungkin di sana ada sesuatu yang keberuntungan nunggu kamu ya. Mungkin kamu dapat door prize, atau kamu ketemu sama seseorang di sana, kamu nggak pernah tahu ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini ada satu kata tentang yang namanya pernikahan. Jadi untuk yang sudah berpasangan, ini mungkin sekali pernikahannya perlu untuk di refresh gitu ya, pernikahannya untuk tetap bisa jalan romantis. Oke? Tapi tetap selalu waspada gitu ya, karena kalau Sora lihat di sini akan ada hal-hal yang hati-hati ya. Untuk simpan barang, jaga barang, simpan tempat, jaga rumah, jangan lupa rumahnya dikunci, jangan lupa tempatnya untuk dijaga gitu ya, karena takutnya akan ada kehilangan ya. Jadi untuk yang punya kendaraan, jangan lupa kendaraannya dikunci, yang punya rumah jangan lupa kunci rumahnya yang benar. Atau kalau taruh barang, jangan lupa barang-barangnya lebih diperhatikan, karena sekarang orang itu sering ceroboh. Kenapa? Satu, buru-buru, kedua, kita sibuk main handphone ya, termasuk Sora sendiri ya, kadang ngeliatin layar jadinya keskip apalah,
lupa apalah, aku pernah mau pergi teman-teman, aku lupa dong bawa tasnya, padahal tasnya itu isinya penting ya, aku harus pergi bawa tas gitu ya. Jadi hati-hati sama tindakan kriminal gitu ya. Jadi mungkin hindari tempat-tempat yang sekiranya berbahaya, atau kalau lebih waspada di tempat yang berbahaya, atau mungkin hindari untuk pulang terlalu malam dulu di bulan Oktober gitu ya, karena mungkin takutnya jadi korban dari kejahatan gitu ya teman-teman. Oke, karena tidak adanya kewaspadaan ya. Dan ini juga ada tentang masalah petualangan. Jadi mungkin banget akan banyak petualangan yang akan kamu lewati di bulan Oktober ya. Artinya apa? Ini mungkin banget banyak dari kalian yang mungkin memang pingin pergi jalan-jalan atau traveling, atau dapat kesempatan untuk traveling, atau memang lebih banyak exploring. Jadi artinya kalau dalam relationship ini juga mengartikan bahwa kamu perlu lebih banyak exploring hubungan kamu sama pasangan kamu. Lebih banyak untuk quality time, untuk lebih mengenal dia seperti apa, dia juga bisa kenal kamu seperti apa ya. Jadi itulah belajar untuk menjadi bijak juga teman-teman ya. Dan mungkin sekali kalian yang dalam relationship yaitu tetap akan ada yang namanya tantangan-tantangan ya. Jadi bulan Oktober ini mungkin akan ada tantangan-tantangan ya. Salah satunya mungkin masalah komunikasi di antara kalian, itu sangat mungkin banget. Masalah yang tadi Sora bilang kata-kata ya. Jadi memang bulan Oktober tuh mungkin akan ada tantangan-tantangan di mana kalian harus bisa bertahan melewati tantangan tersebut. Jadi kalau ada masalah dimanapun, entah di kerjaan kamu, entah di kesehatan kamu, entah di keluarga kamu, entah dalam hubungan kamu, sikapi dengan optimis, dengan tahu bahwa kita akan melewati masalah-masalah dalam hubungan. Jadi lebih berhati-hati dan waspada ya. Dan bagus banget di bulan Oktober ini mungkin kamu juga lebih banyak bisa memfokuskan diri kamu kepada lebih banyak beribadah gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini akan ada banyak keberkahan yang kamu dapatkan di bulan Oktober ya. Jadi silahkan dekatkan lebih banyak beribadah, lebih banyak kembangkan spiritual, karena di sini kalau Sora lihat kamu akan banyak mengalami kenaikan spiritual. Mungkin lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak pemahaman, lebih banyak mengerti gitu ya. Nah, keberkahan ini juga akan masuk ke dalam area hubungan kamu. Jadi kalau ada masalah pun bisa insya Allah untuk bisa dilewati dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi makanya fokusnya tuh bulan ini adalah lebih banyak bersyukur juga teman-teman ya, lebih bijaksana. Dan teman-teman di bulan Oktober hati-hati banyak kekhawatiran dan ketakutan yang menjadi satu momok untuk kamu ya. Jadi mungkin banyak juga yang akan mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Nah, mimpinya itu mungkin mimpi yang kurang mengenakan gitu ya. Nah, biasanya kita kadang-kadang susah untuk mengartikan mimpi itu seperti apa. Nah, kamu boleh lihat-lihat gitu ya di internet atau baca buku arti simbolisasi dari mimpi kamu. Atau ini lebih kepada psikologi sih. Mungkin ada yang stres, ada yang ketakutan kayak gitu ya. Jadi lebih waspada untuk karena kamu udah tahu kan perjalanan di sepanjang bulan Oktober ini. Mungkin saja mimpi buruk itu artinya akan ada rintangan atau halangan. Atau itu tadi tentang masalah bully-membuli, masalah mojok-memojokkan kayak gitu ya. Atau ini tentang masalah kehilangan yang tadi di sini ya. Kartu ini kalau teman-teman lihat juga cukup adil ya. Dari 9 kartu ada 3 kartu yang kelihatan kurang inilah ya, kurang bagus gitu ya. Orang bilangnya kayak gitu. Tapi di sini challenge juga, tantangan juga artinya kamu bisa jadi lebih maju ke depannya gitu kalau bisa melewati tantangan itu. Jadi lebih bagaimana sikap kamu menyikapi bulan Oktober itu. Jadi jangan ketakutan, jangan paranoid kayak gitu ya teman-teman ya. Dan jangan putus asa juga. Makanya hubungan spiritualnya bagus, hubungan ke Tuhan bagus, sehingga kamu juga akan mendapatkan petunjuk. Dan teman-teman, hidup itu pasti naik turun ya. Nggak mungkin semuanya bagus terus, nggak mungkin semuanya buruk terus. Ada perjalanan naik dan turun. Oke, kira-kira kayak gitu ya secara bulan Oktober. Jadi memang mungkin tantangannya itu adalah harus bijak-bijak kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu juga mungkin saja ada tantangan dalam pernikahan kamu atau dalam hubungan kamu teman-teman ya. Jadi jangan paranoid. Jadi anggap saja ini adalah proses pembelajaran ya. Dan sesuai tadi Sora udah bilang, kan temanya bulan ini komunikasi. Temanya adalah berbijaksana. Ini kan maut mulut, bicara, dan kata-kata. Ya, ini Sora ambil tadi random kartunya. Itu sesuai dengan Sora izin mau kasih tauin kamu lagi tentang yang namanya
cincin dari bulan sabit dari batu Amazonite ya. Ini adalah berguna untuk mendamaikan, menenangkan batin kayak gitu ya teman-teman, dan berhubungan dengan cakra tenggorokan dengan cakra hati. Tadi kan kita udah ngomongin tentang bicara atau mulut atau komunikasi. Batu Amazonite membawa ketenangan, kedamaian, dan Sora sudah booster dengan energi healing ya. Ini membantu kamu yang sering emosional, terus habis itu susah mengungkapkan kata-kata, susah menyampaikan kata-kata kayak gitu ya, atau sering salah paham kayak gitu, susah ngomong atau susah dimengerti. Silahkan dibeli cincinnya. Ini bisa dibesar kecilin ukurannya, jadi nggak ada masalah. Ini batu Amazonite asli dan diimpor ya. Harga 225.000. Ini bukan susukan, ini bukan peletan, bukan jimatan ya. Ini berguna untuk membantu kamu, membantu komunikasi dan memperbaiki kualitas hubungan kamu dengan pasangan ya. Makanya ini penting banget, apalagi di bulan Oktober ini kan kalian banyak yang mau berkata-kata, berbicara. Berkata-kata itu nggak harus melalui mulut, kita ketik di chatting aja itu udah kata-kata kita, cuman melalui media tulisan gitu ya. Bisa dibeli teman-teman, ini cantik banget, ini import, dan kalau ini habis kemungkinan besar Sora tidak akan restock kecuali kamu pesan banyak, dan ini nggak bisa dipesan cuma satuan karena ini harus ambil banyak di supplier ya. Batunya Amazonite biru, dan setiap batu yang Sora sudah program dan jual tidak memiliki fungsi yang sama. Batunya beda, fungsinya juga beda dari masing-masing barang yang Sora buat, jadi kamu bisa koleksi, bisa pakai bersamaan. Bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot, atau beli di Tokopedia dengan harga lebih mahal karena memang ada komisi dari Tokopedia yang diterapkan lumayan. Kalau mau check out di Tokopedia langsung klik link di bawah, langsung bayar, Sora kirim ya. Beruntung masih ada ya, karena sering banget di Sora itu udah habis baru dicari. Bulan sabit itu melambangkan pikiran positif dan perilaku positif, karena bulan sabit juga menyatakan intuisi. Yuk naikin kualitas hubungannya, oke? Jadi untuk teman-teman yang cowok, kamu juga bisa belikan untuk pasangannya. Kita sekarang lanjut lagi ke, kalau di Sora Tarot harus ada manis-manisnya, harus ada soal percintaannya gitu ya. Kita lihat kalau untuk masalah percintaan ada apa di bulan Oktober yang harus menjadi hal penting untuk kamu. Yang pertama teman-teman, harus ada transformasi di dalam hubungannya ya. Jadi memang ini titik poin di mana bulan Oktober itu memang akan ada situasi di mana situasi ini memang akan bisa kita lewati sama-sama, kita bisa terus sama-sama naik level ke hubungan relasi yang lebih serius, atau tetap mempertahankan relasi kita gitu ya. Atau memang sudah saatnya hubungan itu harus berakhir. Jadi memang di bulan Oktober ini adanya sebuah ketegasan. Bisa lewatin rintangan gitu ya. Kalau mau memang sama-sama belajar di sini gitu ya, bisa lewatin hubungannya. Tapi kalau enggak, ya sudah, hubungannya harus berakhir ya. Tapi ini artinya apa? Harus ada hal yang ditransformasi teman-teman, harus ada hal yang dirubah. Memang harus ada hal-hal yang dilepaskan demi yang positif teman-teman ya. Dan sangat mungkin sekali koneksi kamu dengan soulmate kamu atau belahan jiwa kamu akan semakin menguat ya di bulan Oktober ini ya. Jadi siapapun orangnya itu, hubungan kalian akan semakin dekat, dan saatnya nanti kalaupun hubungannya dekat yang tadi Sora udah bilang kan ya, dengan soulmate kamu itu harus ada transformasi, entah itu perubahan ke arah yang lebih baik atau memang harus adanya perpisahan. Tapi ini adalah sebuah koneksi jiwa. Jadi buat kalian yang di Oktober itu mungkin ngerasa kayak udah nunggu seseorang, udah berharap seseorang datang, ini koneksinya kok sangat kuat teman-teman ya. Tuh kan, ini tuh soulmate ini di antara dua, kamu bisa lihat kartu belahan jiwa ini di antara dua, di antara memang harus berakhir adanya suatu proses berakhir, atau grounding, atau lebih stabil ya, dan lebih berkembang. Jadi ini memang kamu dengan partner kamu atau dengan belahan jiwa kamu, pilihannya cuma dua teman-teman, antara hitam atau akhirnya harus berakhir, mungkin transformasi jalan masing-masing, atau hubungan ini harus lebih stabil di bulan Oktober nanti. Ini hanya akan terjadi dua opsi, hitam atau putih, nggak ada yang namanya abu-abu ya. Jadi kalian yang masih dalam situasi yang abu-abu, silahkan untuk pertegas juga di bulan Oktober ini mau arahnya gimana. Kalau mau ada perubahan ayo, tapi kalau memang kamu nggak mau berubah, ya sudah, akhiri supaya kamu bisa lebih stabil, supaya kamu bisa lebih berkembang ke sesuatu yang lebih baik ya. Dan hati-hati ya
Untuk yang terpisah ini mungkin karena adanya sebuah pengkhianatan, mungkin kadang-kadang memang kita harus menerima apa adanya walaupun sakit walaupun sakit memang ya, tapi pengkhianatan itu juga merupakan indikasi bahwa hubungan itu mungkin memang harus berakhir. Gitu ya. Apalagi kalau orangnya tidak ada yang namanya niatan untuk berubah gitu ya. Jadi hati-hati terhadap yang kebohongan, manipulasi lagi, janji mau berubah tapi habis itu nggak berubah-berubah juga kayak gitu ya teman-teman. Ini memang harus lebih bijak menangani yang namanya bulan Oktober, makanya lebih banyak spiritual tadi kan ya. Tapi jangan kalau nggak ada juga jadi nightmare ya, jadi diparanoidin gitu ya, takut dikhianati dan sebagainya gitu ya teman-teman. Makanya pakailah ini cincin Amazonite ini bulan dari Sora biar intuisi kamu juga naik kan. Jadi tahu ya, ini emang beneran aku paranoid aja, ketakutan aku aja, atau emang bener-bener aku dikhianatin. Ya, ini juga akan ada tentang bagaimana takut mungkin untuk melepaskan. Jadi intinya teman-teman di sini ya, kalau memang ada yang harus dilepaskan, kamu tidak bisa terus main kucing-kucingan. Ya, apalagi kalau memang diajak bicara, dianya juga masih banyak ketakutan, dianya masih banyak kekhawatiran, dianya selalu lari, ya mungkin tuh saatnya untuk harus dilepaskan supaya kamu masih bisa banyak eksplorasi, mencari tahu di luar sana ada seperti apa, dan kamu juga mungkin bisa untuk belajar yang namanya lebih stabil teman-teman. Ya, jadi intinya adalah jangan lari lagi dari masalah kamu. Ya, kalau memang harus dilepaskan, dilepaskan. Kalau memang kamu harus mau lanjutkan, dilanjutkan. Karena ini udah ngomonginnya hubungan yang serius gitu ya. Jadi memang benar-benar harus diselesaikan dengan bijak. Kenapa? Karena kalau kamu tahankan terus, tadi kamu akan mungkin ketemu dengan orang yang mau serius sama kamu ya, tapi nggak ada kesempatan gitu loh. Kenapa? Ya karena nggak ada ruang di sana. Karena kamu sibuk memberikan energi kamu dan konsentrasi kamu untuk seseorang yang bahkan tidak berani menyelesaikan masalah. Jadi langsung saja bicara, aku mau nyelesain masalah, gimana ini pembelajarannya, lalala, tanpa berkata-kata yang membuli ya. Tapi kalau memang dia masih nggak mau ada pergerakan juga ya sudah, kamu sudah tahu kamu harus ngapain kan. Kalau enggak, yang ada kamu terus berkutat di energi yang sama berbulan-bulan. Itu masukan dari Sora, dan Sora baca energi apa adanya. Oke, kita akan tutup dengan nasihat untuk kamu ya. Kalau masih bingung boleh ditonton ulang ya. Kamu menjadi pribadi yang kuat ketika kamu menjadi seorang arsitek bagi diri kamu sendiri. Artinya apa? Saatnya kamu membangun diri kamu sendiri, saatnya kamu membangun mimpi kamu sendiri. Apa yang kamu mau dalam hidup kamu, kamu kerjakan. Ya, jadi jangan cuma terima pasrah. Aku pasrah aja deh kak, dia kayak gitu. Ya udah, kalau dianya nggak mau berusaha, kamu yang melepaskan diri gitu ya. Ketika kamu merasa putus asa, di saat itulah kamu mematapkan hati dengan komitmen. Kamu mau komitmen apa? Mau apa sama prinsip kamu? Apakah kamu memang mau tetap mempertahankan dia ya kalau dia nggak baik, atau kamu mau lebih sehat dengan melepaskan orang-orang yang nggak baik dalam hidup kamu? Ya kadang memang harus seperti itu ya. Proses dan perkembangan bisa terbentuk dari ketidakpastian. Tapi kalau kamu mau berjalan dengan ketidakpastian, mungkin ada proses di sana ya. Walaupun mungkin memang kayak, kak nanti kalau aku lepasin dia, aku pasti dapat yang baru. Nggak ada yang namanya pasti teman-teman. Nggak ada yang namanya jaminan dalam apapun. Tapi kalau kamu yakin bahwa akan ada satu hal yang positif gitu ya, akan ada progres hidup kamu ya. Ingat, bermula dari kata-kata juga ya, afirmasi positif, kata-kata positif itu ya teman-teman. Jadi intinya adalah di bulan Oktober juga, kalaupun kamu mau menyudahi, apapun yang kamu ucapkan itu adalah sesuatu yang positif, dan kamu bisa memilih kata-kata kamu dalam berkomunikasi ya. Dan perhatikan juga hubungan kamu, apakah memang udah bener komunikasinya, bagaimana cara dia memilih kata-kata sama kamu, apakah memang kata-katanya tepat, omongannya enak di telinga kuping atau enggak gitu ya. Tapi kalau memang dari kata-katanya nggak positif, komunikasi sama kamu juga susah, mungkin kamu bisa pertimbangkan. Intinya seperti itu. Oke? Kita akan coba zodiak yang terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Scorpio, Leo, Aquarius lagi, wow, Leo lagi, Taurus, Pisces, Gemini, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabetnya. Ini alfabet dia, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi plat nomor Anda kendaraan ya.
Kita coba lihat dulu. Jangan lupa teman-teman yang kepingin personal reading, pingin baca bazi, pingin yang lain-lain, semuanya bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau teman-teman yang kepingin untuk beli alat pembacaan, mau belajar baca sama semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya, di satu pintu aja. Oke. Nah, TSKE NZFH AMPP LDSU H dan T. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Dan jangan lupa Sora tunggu belanjanya, batu kristalnya. Dan jangan lupa untuk personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.